Webinar kali ini dapat diikuti melalui kanal YouTube Direktorat SMK dan mohon Bapak Ibu untuk dapat mengisi tautan pretest yang sudah tersedia pada laman gtk.kemdikbud.go.id/webinar yang akan dibuka hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Serta nanti di akhir sesi pemateri juga akan ada post-test, presensi, dan tautan evaluasi yang wajib Bapak dan Ibu ikuti. Sebagai informasi, pretest dan post-test dan presensi serta tautan evaluasi tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal GTK. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Bapak dan Ibu dimohon dalam posisi sikap sempurna. Bapak dan Ibu, dalam rangka kebijakan penjaminan mutu pendidikan bidang penilaian tahun 2024, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengembangan e-rapor SMK sebagai platform dokumen hasil asesmen pembelajaran peserta didik yang terhubung dengan Dapodik. Untuk itu, diselenggarakan webinar series e-rapor SMK. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh PLT Direktur SMK, Bapak Wardani Sugianto, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang SMK di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas SMK di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMK di seluruh Indonesia, Bapak Ibu Guru SMK di seluruh Indonesia, para narasumber seri webinar optimalisasi rapot SMK versi 05 bagi marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini dapat bertemu dalam kegiatan seri webinar rapot SMK seri kedua
optimalisasi e-rapor SMK versi 7.0.5 bagi guru mata pelajaran. Bapak dan Ibu, e-rapor SMK merupakan salah satu dukungan strategis implementasi kurikulum Merdeka yang telah disiapkan oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan untuk mendukung penilaian hasil belajar peserta didik secara akuntabel yang pengembangannya telah diprakarsai sejak tahun 2013. E-rapor SMK adalah aplikasi pengolahan laporan hasil belajar peserta didik dengan ragam akses pengguna. Ragam akses pengguna tersebut diantaranya akses admin, guru mata pelajaran, guru beserta tugas tambahannya, dan akses pengguna e-rapor lainnya. Fitur pada e-rapor SMK versi 7.0.5 semakin lengkap dengan penilaian khas SMK seperti penilaian praktek kerja lapangan, uji kompetensi keahlian, dan uji unit kompetensi. Terdapat banyak keunggulan yang dimiliki oleh e-rapor SMK, diantaranya adalah e-rapor SMK tersinkronisasi dengan Dapodik online, sehingga data pada e-rapor SMK dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Selanjutnya, karena e-rapor SMK tersinkronisasi dengan Dapodik, untuk hak akses pengguna e-rapor SMK mengacu pada data Dapodik. Oleh karena itu, pada seri webinar kedua ini, selain menyampaikan bagaimana mengoptimalkan platform e-rapor SMK versi 7.0.5 ini bagi guru mata pelajaran, juga menghadirkan pembicara dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran untuk menyampaikan kebijakan tentang mata pelajaran di SMK, seperti PKL sebagai mata pelajaran, muatan lokal, dan mata pelajaran pilihan. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami melalui seri webinar e-rapor SMK kedua ini dapat memberikan informasi dan penguatan dalam mengoptimalkan dan pemanfaatan e-rapor SMK bagi Bapak dan Ibu guru sebagai guru mata pelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mari kita bergerak bersama mengoptimalkan penggunaan e-rapor SMK guna meningkatkan pelayanan penjaminan mutu pendidikan di SMK. Terima kasih. Mari bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Dr. Wardani Sugianto, Magister Pendidikan, atas arahan yang diberikan kepada kami. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya izinkan saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi pretest yang dapat diisi melalui tautan register pada laman gtk.kemdikbud.go.id/webinar. Untuk tautan laman telah dicantumkan pula pada layar YouTube Direktorat SMK. Pada sesi akhir pemateri, Bapak dan Ibu wajib mengisi post-test, presensi, dan tautan evaluasi untuk mendapatkan e-sertifikat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal GTK. Sebagaimana yang disampaikan oleh PLT Direktur SMK, bahwa e-rapor SMK merupakan sebuah platform yang diharapkan sebagai sarana yang memudahkan Bapak dan Ibu guru dalam mendokumentasikan hasil belajar peserta didik. Sebelumnya saya memperkenalkan para narasumber pada pagi hari ini. Saya informasikan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau live chat di kanal YouTube Direktorat SMK Kemdikbud dengan menuliskan nama dan asal instansi atau SMK dan menuliskan pertanyaan yang diajukan.
Pertanyaan yang terpilih akan disampaikan kepada narasumber pada sesi tanya jawab nanti, setelah paparan materi dan kedua narasumber selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan menyimak bersama paparan narasumber webinar e-rapor SMK seri kedua, optimalisasi e-rapor SMK versi 7.0.5 bagi guru mata pelajaran. Kita semua tentu sangat memerlukan informasi sekaligus sebagai cara menyamakan persepsi seperti yang memang diharapkan bersama dalam webinar kali ini. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh peserta webinar agar selalu memperhatikan serta mengikuti webinar ini dengan sebaik mungkin. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Selanjutnya, kita akan menyapa para narasumber kita. Narasumber yang pertama yang terhormat Dr. Taufik Damarjati, Magister Pendidikan dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Dan narasumber yang kedua, Iksan Wijaya, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen dari SMKN 1 Lubuk Sikaping. Selamat pagi Bapak Taufik dan Bapak Iksan. Selamat pagi Mbak Bulan. Selamat pagi. Ya. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri pertama yang terhormat Dr. Taufik Damarjati, Magister Pendidikan, untuk mengisi webinar ini dengan materi kebijakan mata pelajaran PKL, muatan lokal, dan mapel pilihan dalam implementasi kurikulum merdeka. Kepada Bapak Taufik, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Bulan selaku moderator yang sama-sama kita hormati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati, yang sama-sama kita hormati, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Dr. Wardani Sugianto, MPD, yang kita hormati, sama-sama kita hormati, Ibu Bapak Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, Ibu Bapak Kepala Bidang SMK se-Indonesia, dan juga yang kami hormati dan juga kami banggakan, Ibu Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu Bapak yang kami hormati, izinkan saya membuka dengan sebaik pantun. Hari Lebaran makanya opor, disajikan bersama sambal dan ketupat beras. Melalui optimasi e-rapor, pelaksanaan atau penyelenggaraan SMK semakin akuntabel dan berkualitas. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, izinkan saya, Taufik Damarjati dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, menyampaikan materi terkait dengan pelaksanaan PKL, ya, praktek kerja lapangan pada kurikulum merdeka. Nah, ini juga kebetulan saya dapat tambahan pesanan juga untuk menyampaikan sedikit mengenai mata pelajaran pilihan dan juga muatan lokal. Nah, ini nanti kita sesuaikan waktunya, Ibu Bapak, ya. Baik, Ibu Bapak, mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Sorry. Ya. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai transformasi praktik kerja lapangan pada kurikulum merdeka. Ibu Bapak yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa kurikulum merdeka sudah di-launching ya beberapa waktu yang lalu oleh Mas Menteri, dan bersamaan dengan atau sebelum launching kurikulum merdeka, kami juga telah menerbitkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Nah, di sini pada Permendikbudristek ini ya kami sudah mendefinisikan istilah kurikulum merdeka sebagai kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan
kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Ya, jadi maksudnya di sini kurikulum Merdeka ini memiliki karakteristik utama sebagaimana yang saya highlight. Ada fleksibilitas, ada materi esensial, ya fokus pada materi esensial, dan juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Artinya di situ juga selain penguatan kompetensi, juga ada penguatan karakter, ya Ibu Bapak. Oleh sebab itu, aspek-aspek pembelajaran yang dilaksanakan pada kurikulum Merdeka ini bertujuan tidak hanya memperkuat kompetensi, tetapi juga memperkuat karakter. Begitu juga yang kita selenggarakan dalam kurikulum Merdeka ini, khususnya pada mata pelajaran praktik kerja lapangan. Nah, di kurikulum Merdeka SMK sendiri ya ada beberapa hal yang cukup baru ya. Yang pertama adalah penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah praktik kerja lapangan sebagai mata pelajaran dan juga mata pelajaran pilihan. Tentu tidak akan kami jelaskan satu persatu sampai detail ya Ibu Bapak, terutama untuk P5. Dan juga mata pelajaran pilihan pun juga nanti mungkin sekilas saja setelah penjelasan mengenai praktik kerja lapangan ini. Nah, ini adalah sesi di mana kita akan membahas mengenai praktik kerja lapangan. Ini contoh gambar anak-anak yang PKL ini ya di industri, ya anak-anak SMK yang PKL di salah satu hotel berbintang di Bali ini. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, untuk praktik kerja lapangan sendiri saat ini kita sudah memiliki landasan hukum yang sangat kuat, ya, di mana pada tahun 2022 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu telah menerbitkan Permendikbud nomor 50 tahun 2020, mohon maaf, tahun 2020 ya. Permendikbud nomor 50 tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan. Nah, oleh sebab itu terminologi yang saat ini digunakan ya seharusnya memang sudah seragam se-Indonesia. Jadi tidak ada lagi istilah prakerin gitu ya atau istilah PSG seperti zaman dulu gitu ya. Tetapi istilah yang digunakan atau terminologi yang digunakan adalah praktik kerja lapangan. Nah, di mana praktik kerja lapangan sendiri adalah pembelajaran bagi peserta didik. Ya, jadi ini adalah bagian dari pembelajaran yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja. Ya, melalui praktik kerja dalam jangka waktu tertentu dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Artinya, kurikulum praktik kerja lapangan sendiri dan juga apa yang dikerjakan oleh peserta didik ini disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Jadi kurikulum PKL-nya ini pun disusun bersama dengan dunia kerja, ya, karena PKL sendiri ini bukan wahana untuk penitipan anak, gitu, Ibu Bapak ya. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, saya mungkin di sini nanti akan menyampaikan materi dengan beberapa sudut pandang. Ya, sudut pandang yang pertama tentu saya dalam hal ini merupakan salah satu penyusun regulasi mengenai praktik kerja lapangan. Yang berikutnya adalah sudut pandang saya sebagai guru, karena sebelumnya saya juga sudah pernah menjadi guru SMK, dan juga sudut pandang saya sebagai industri, karena kurang lebih mungkin sekitar 12 tahun, ya saya menjadi pembimbing PKL di industri. Ya, artinya saya sering sekali, bukan sering, hampir setiap saat gitu ya, menerima anak-anak PKL gitu ya di tempat kerja saya. Nah, tentu dengan berbekal pengalaman dan juga sudut pandang itu nanti kita bisa menggali ya, sedemikian rupa mengenai praktik kerja lapangan yang ideal itu sebaiknya seperti apa dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini mungkin Ibu Bapak silakan bisa dibaca di Permendikbud 50 tahun 2020 mengenai siapa itu yang termasuk dalam dunia kerja ya. Silakan nanti bisa dicermati paparannya. Nah, adapun untuk tujuan PKL sendiri adalah menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada peserta didik, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja, serta menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan atau berwirausaha. Artinya tujuan awal dari PKL ini bukan hanya memperkuat kompetensi, tetapi juga memperkuat karakter. Ya, karakter
baik itu yang berkaitan dengan karakter yang dibutuhkan oleh dunia kerja maupun karakter kemandirian, sehingga diharapkan setelah pelaksanaan PKL, ya peserta didik ini sudah memiliki kemandirian yang kuat, ya di mana mereka bisa berinisiatif, ya memiliki kemampuan untuk misalnya bekerja secara individual gitu ya, baik itu tanpa pengawasan ataupun dengan pengawasan seperti itu, dan juga memiliki jiwa wirausaha. Artinya jiwa wirausaha di sini bukan berarti hanya misalnya setelah PKL kemudian anak bisa berwirausaha, tapi memiliki karakter-karakter yang dibutuhkan dalam berwirausaha. Misalnya resilient, misalnya ya, bagaimana anak itu menjadi lebih tangguh, lebih struggle, bertanggung jawab, mungkin juga mampu mengelola keuangan, seperti itu. Jadi bukan berarti juga nanti setelah anak-anak PKL, kemudian mereka nantinya wajib untuk bisa berwirausaha. Baik, Ibu Bapak nanti silakan bisa mempelajari ya. Tadi di bagian atas dari paparan-paparan saya ada referensi yang Ibu Bapak bisa baca. Ya, sebetulnya paparan saya ini hanya menyarikan saja atau merangkum gitu ya, merangkum materi-materi atau narasi-narasi yang tertuang dalam peraturan perundangan yang dirujuk. Nah, untuk mekanisme PKL, ya tentu yang pertama PKL dilaksanakan di dunia kerja. Dan dalam pelaksanaan PKL sendiri, ya peserta didik penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ya, oleh sebab itu, jika Ibu Bapak memiliki peserta didik penyandang disabilitas, ini tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan PKL. Ya, meskipun tentu saja pelaksanaan PKL ini disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan juga kondisi di dunia kerja itu sendiri. Ya, sebagai contoh, misalnya ada peserta didik yang barangkali memiliki hambatan intelektual tingkat tingkat rendah gitu ya, atau mungkin sedang, yang mana itu bisa diterima di SMK atau masih bisa melaksanakan pendidikan di SMK. Nah, tentu pelaksanaan PKL-nya ini disesuaikan dengan kemampuannya. Misalnya ketika beberapa industri tidak bisa melaksanakan atau menerima siswa tersebut untuk melaksanakan PKL, ya tentu peserta didik tersebut harus diberikan layanan, ya harus diberikan layanan lain jika misalnya PKL tersebut tidak dapat dilaksanakan di dunia kerja. Ya, nanti mungkin bisa Ibu Bapak baca di item nomor 7 ya Ibu Bapak. Jadi yang ketiga ya, pelaksanaan PKL atau penyelenggaraan PKL ini dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh satu atau beberapa satuan pendidikan. Ya, jadi misalnya di sini, jika misalnya di dalam bagian tertentu di industri ini dilakukan sebuah penugasan atau mungkin ada bidang pekerjaan tertentu, ini tidak hanya eksklusif ya, tidak hanya eksklusif atau diperuntukkan bagi satu satuan pendidikan, tapi bisa juga diselenggarakan atau bisa juga dilakukan bersama-sama dengan satuan pendidikan lain. Ya, tentu saja hal ini sangat tergantung dari kapasitas dan juga hubungan kerjasama dengan mitra dunia kerjanya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bertanya gitu ya, apakah misalnya kalau PKL di sini hanya boleh satu SMK saja yang ikut? Nah, tentu saja tidak ya. Jadi banyak SMK pun juga bisa mengikuti penyelenggaraan praktek kerja lapangan di satu industri atau mungkin satu bagian atau satu bidang pekerjaan di industri tersebut. Nah, kemudian PKL ini juga dapat dilaksanakan di dalam atau luar negeri. Kemudian PKL dapat dilaksanakan secara luring atau daring, ya, tentu dengan klausul tertentu, ya. Nah, ini yang pertama adalah PKL untuk bidang keahlian atau konsentrasi keahlian yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini maksudnya bukan bidang keahlian TIK saja, tetapi konsentrasi keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya ini juga bisa dilaksanakan melalui jarak jauh. Ya, misalnya PKL di studio animasi misalnya, di mana mungkin peserta didik yang mengikuti PKL dapat melakukan pekerjaan secara daring seperti itu ya, atau dalam keadaan misalnya bencana alam, bencana non alam, atau kondisi geografis ya, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari dunia kerja. Nah, dalam hal penyelenggaraan PKL tidak dapat dilaksanakan di dunia kerja,
satuan pendidikan dapat menyelenggarakan bentuk pembelajaran lain berupa kegiatan kewirausahaan yang sesuai dengan program kejuruannya atau pembelajaran berbasis proyek berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Nah, ini Ibu Bapak nanti bisa lihat ya bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan PKL. Nah, yang perlu kami garis bawahi di sini adalah dalam pelaksanaan PKL ini dilaksanakan bersama dengan mitra dunia kerja. Ya, dilaksanakan bersama dengan mitra dunia kerja. Ini pengalaman saja Ibu Bapak ya, ketika saya membimbing PKL selama belasan tahun ya. Mayoritas dari pelaksanaan PKL tersebut ini istilahnya serba dadakan ya. Artinya siswa itu tiba-tiba diantarkan ke kantor gitu ya tanpa pesan gitu ya, atau mungkin hanya tiba-tiba datang surat permohonan PKL, kemudian siswanya diantarkan oleh guru, kemudian ditinggal. Nah, ini yang tidak kami harapkan. Tentu yang idealnya adalah baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan, ya penilaian dan juga monitoring ini dilakukan secara kolaboratif. Ya, terutama yang paling penting di sini juga di tahap perencanaan. Ya, di mana pada saat perencanaan ini industri harus betul-betul dilibatkan. Ya, industri harus betul-betul dilibatkan, baik itu terkait dengan penetapan lokasi PKL-nya. Misalnya anak ini ketika PKL ini mau ditaruh di divisi yang mana, gitu ya, atau mungkin kalau mau rotasi kira-kira kalau di divisi ini berapa lama, kemudian pindah di divisi ini berapa lama, seperti itu. Kemudian juga jangka waktunya berapa lama gitu ya, sehingga industri nantinya tidak terkaget-kaget ketika tiba-tiba dikirimi siswa dari sekolah gitu ya, tidak tiba-tiba dikirimi siswa dari sekolah kemudian bingung industrinya ini mau ditaruh di mana, anak ini sebetulnya bisa apa, seperti itu ya. Oleh sebab itu ya perlu sekali dalam hal perencanaan ini dilakukan bersama dengan industri atau dengan dunia kerja, mitra dunia kerjanya ya. Jadi betul-betul kita petakan bersama, sebetulnya anak ini sudah menguasai apa. Kemudian nanti kira-kira idealnya dia bekerja di mana. Nah, meskipun misalnya dalam pelaksanaan PKL, anak tidak 100% bekerja di bidang yang sesuai dengan keahliannya, paling tidak, ya dalam perencanaan ini dapat diketahui kira-kira berapa persen ya anak itu akan mendapatkan bidang pekerjaan sesuai keahliannya dan berapa persen yang tidak. Sebagai contoh misalnya, ketika saya menjadi pembimbing PKL, saya terbuka saja. Ya, di mana anak-anak yang PKL di tempat saya itu tidak bisa 100% mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Ya, mungkin kalau saya bisa hitung dengan rasio paling hanya sekitar 20% saja. 80%-nya ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Seperti itu. Ya, fotokopi ya segala macam lah gitu ya. Menyiapkan kegiatan, mungkin mengatur alat tulis kantor gitu ya, merapikan dokumen seperti itu. Nah, itu yang seharusnya perlu diketahui bersama sebelum pelaksanaan PKL. Sehingga kami dari industri dan juga satuan pendidikan tahu gitu ya, kira-kira anak ini nanti mau bekerja itu di mana, berapa porsi yang didapatkan untuk keterampilan yang berkaitan dengan konsentrasi keahliannya, dan juga misalnya berapa persen misalnya kegiatan yang berkaitan dengan misalnya rutinitas misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah diketahui bersama dari awal ini kan serba enak gitu ya, dan anak-anak juga akan mendapatkan gambaran, oh nanti saya akan bekerja di sini, sehingga tidak ada lagi misalnya ada yang protes misalnya, anak protes loh, saya itu kan harusnya misalnya pada saat PKL saya kerjanya di bidang ini gitu, kenapa kok saya kerjanya di bidang yang lain. Nah, itu yang seharusnya perlu diklarifikasi, perlu direncanakan bersama sejak awal secara kolaboratif antara pihak satuan pendidikan dan juga pihak industri atau mitra dunia kerja. Seperti itu. Ya. Nah, ini Ibu Bapak silakan pelajari tahapan-tahapan ini, yang mana memang tahapan ini sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dan juga dilakukan secara intensif. Nah, ini sejarah PKL pada pendidikan menengah kejuruan. Silakan nanti Ibu Bapak bisa baca karena ini sebetulnya hanya bagian dari pengetahuan umum ya, baik itu mengenai istilah dan juga lamanya praktik kerja lapangan. Jadi mungkin nanti Ibu Bapak kalau pengen tahu sebetulnya PKL itu dilaksanakannya sejak tahun berapa sih gitu ya. Kemudian lamanya PKL itu berapa lama, berapa bulan. Nah, ini silakan nanti Ibu Bapak
bisa lihat di dalam slide ini. Ya, kalau mungkin nanti slide-nya tidak dibagikan ke Ibu Bapak atau Ibu Bapak mengikuti via YouTube, mungkin bisa di-pause dulu gitu ya. Di-pause dulu ini screen-nya. Ya, silakan nanti Ibu Bapak bisa pelajari. Nah, kemudian untuk praktik kerja lapangan pada kurikulum Merdeka ini seperti apa? Yang pertama, praktik kerja lapangan sebagaimana tadi saya sampaikan adalah bagian dari mata pelajaran yang tertuang dalam kegiatan intrakurikuler. Ya, oleh sebab itu, ketika ini menjadi bagian intrakurikuler, maka ada guru pengampunya, Ibu Bapak. Ya, ada guru pengampunya. Nanti akan saya bahas di slide yang berikutnya. Nah, PKL sendiri, mata pelajaran PKL sendiri merupakan wahana pembelajaran dunia kerja ya untuk memberikan kesempatan pada peserta didik meningkatkan kompetensi teknis atau technical skill dan juga soft skill ya, baik itu berupa karakter dan budaya kerja. Ini yang sangat penting perlu digarisbawahi. Kemudian juga untuk pelaksanaan PKL ini dilaksanakan paling sedikit selama 1 semester atau 16 minggu efektif di kelas 12 ya pada program 3 tahun ya SMK program 3 tahun atau ekivalen 736 JP dan selama 10 bulan atau 26 minggu efektif atau ekivalen 1216 JP pada kelas 13 pada program 4 tahun. Seperti itu ya. Jadi pelaksanaan PKL ini 1 semester ya Ibu Bapak. Nanti ya pelaksanaannya ini mungkin bisa fleksibel. Ya, Ibu Bapak bisa melaksanakan itu di semester ganjil atau mungkin di semester genap. Ya, atau mungkin kombinasi antar keduanya. Tetapi nanti mungkin untuk pengadministrasiannya ini bisa disesuaikan kira-kira mau ditaruh di mana gitu ya. Nah, kemudian pelaksanaan mata pelajaran PKL ini mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi pendidikan vokasi. Nah, ini nanti mungkin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dalam hal ini mungkin melalui Direktorat SMK akan menerbitkan panduan PKL. Atau sebelumnya sudah pernah diterbitkan, tapi mungkin dengan adanya beberapa penyesuaian belakangan ini, kelihatannya juga akan dilakukan revisi seperti itu. Untuk mata pelajaran PKL yang dilaksanakan secara blok dengan asumsi 46 JP per minggu ya. Ini kalau kita bicara JP per minggunya ya. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran asesmen ini dilaksanakan secara kolaboratif. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Dan ini juga memiliki guru mata pelajaran pengampu ya Ibu Bapak. Nah, ini sebetulnya yang ingin kami garis bawahi. Ya, bahwa mata pelajaran PKL ini ada guru pengampunya. Nah, fungsi dari guru pengampu ini adalah supaya pelaksanaan PKL itu betul-betul dilaksanakan secara serius. Betul-betul direncanakan, dilaksanakan gitu ya, diassess gitu, dimonitor dan juga dievaluasi oleh guru yang khusus. Sehingga tidak ada lagi pelaksanaan PKL yang seperti tadi saya sampaikan lebih seperti penitipan anak. Ya, jadi industrinya tidak pernah diajak merencanakan, tidak ada pembekalan yang baik gitu ya. Kemudian mungkin juga pelaksanaan PKL-nya ugal-ugalan seperti itu. Ya, bahkan ya ada kasus-kasus di mana misalnya siswa mengalami kecelakaan kerja, ini sekolah cuci tangan. Nah, dengan adanya guru mata pelajaran PKL ini, guru mata pelajaran PKL ini harus secara intensif memonitor pelaksanaan PKL dari siswanya. Jadi kalau misalnya dikatakan, guru PKL itu berarti tidak kerja ya. Oh enggak, justru guru PKL ini harus betul-betul secara berkala memonitor pelaksanaan PKL siswanya. Ya, harus menanyakan misalnya secara berkala, mungkin bergantian ya, karena mungkin siswa yang dibimbing PKL ini kan tidak 1 orang, bisa jadi lebih dari 1 orang. Ya bertanya secara berkala, mungkin hari ini wawancara ke SMK yang 1, kemudian mungkin yang hari berikutnya wawancara di SMK yang lain. Menanyakan tentang apa saja, tentang pelaksanaan PKL-nya seperti apa, apakah diselenggarakan sesuai dengan perencanaan, seperti itu, apakah mungkin ada perlakuan yang tidak menyenangkan kepada anak-anak, ya, apakah mungkin ada misalnya hal-hal yang berpotensi pada kecelakaan kerja atau berpotensi pada misalnya terlukanya anak itu sendiri. Nah, ini perlu dimonitor secara berkala oleh guru PKL. Jadi guru PKL ini bukan cuma sekedar perencanaan PKL kemudian ngantarkan anak selesai, tidak. Ya, jadi memang harus dimonitor secara berkala
ya. Dan juga guru PKL ini bertanggung jawab juga untuk melaksanakan koordinasi dengan industrinya, berkoordinasi dengan pembimbingnya, dan di akhir itu harus dievaluasi. Jadi pelaksanaan PKL tadi, ya setelah semuanya mungkin sudah selesai, dievaluasi. Oh, yang sebelumnya ini apa ya kendalanya? Oh, apa yang dilaksanakan, apa yang diterima oleh siswa? Oh, kira-kira capaian belajarnya seperti apa? Oh, siswa ini sudah siap atau belum ya melaksanakan PKL? Hal-hal apa yang perlu dipersiapkan oleh siswa sebelum melaksanakan PKL? Nah, itu diterima atau didapatkan pada saat evaluasi. Ya, dan evaluasi ini nantinya akan dijadikan bahan untuk melaksanakan perencanaan pada pelaksanaan PKL gelombang berikutnya. Seperti itu. Ya, jadi guru PKL ini tugasnya tidak sederhana, ya. Karena apa? Karena guru PKL ini ada harga jamnya, ada JP-nya, gitu ya, ada JP-nya, ada jam pelajarannya, ya, sehingga ini bisa nanti dihitung untuk perhitungan misalnya apresiasi dalam bentuk sertifikasi atau tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, ini silakan nanti Ibu Bapak bisa dipelajari, ya. Mungkin saya yang mau garis bawahi, yaitu di nomor 2 Ibu Bapak, di mana ya pelaksanaan PKL ini dirancang pada kelas 12 dan kelas 13 itu dengan pertimbangan bahwa peserta didik telah memiliki dasar-dasar kemampuan kerja yang cukup. Ya, ini pengalaman Ibu Bapak, ya, ini pengalaman saja. Pada saat pelaksanaan PKL sebelumnya, saya dari industri sering sekali mendapatkan anak-anak itu yang belum matang sama sekali. Ya, belum matang baik itu dari sisi kompetensi maupun dari sisi psikologis. Ya, ketika anak-anak PKL itu melaksanakan PKL di kelas 11, ya, banyak di antara mereka yang bahkan praktik pun baru beberapa kali, gitu ya. Mereka belum memiliki kemampuan dasar, ya. Nah, kalau kita bicara di kurikulum Merdeka, ya, di kelas 11 ini kan baru masuk ke dalam konsentrasi keahlian. Ibu Bapak bisa bayangkan ketika misalnya anak itu melaksanakan PKL misalnya di semester 3 atau semester 4. Nah, ini kan mereka belum mendapatkan konsentrasi keahliannya, gitu ya, kompetensi-kompetensi dalam konsentrasi keahliannya. Belum pernah praktik, gitu ya. Itu sering sekali saya temukan pada saat pelaksanaan PKL, dan itu mohon maaf sekali, itu sangat menyulitkan kami. Ya, sangat menyulitkan kami. Kami seperti ya mendidik anak lagi dari nol, seperti itu. Ya, jadi makanya tadi yang saya sampaikan, ya, untuk PKL kali ini jangan sampai lagi terjadi seolah-olah PKL seperti tempat penitipan anak, gitu ya. Nah, itu sehingga memang betul-betul anak itu pada saat melaksanakan PKL ini dibekali dulu, memang sudah punya bekal yang cukup, ya, sudah memiliki kompetensi yang cukup, seperti itu, sudah memiliki kematangan, ya, karena mungkin secara usia mungkin dia sudah cukup matang, seperti itu, ya, sehingga nantinya bisa saling menguntungkan antara satuan pendidikan dan juga industri. Ya, banyak sekali industri-industri yang kapok untuk bekerja sama dengan SMK ini cuma gara-gara PKL, gitu ya. Ketika misalnya PKL-nya itu, ya itu tadi, tiba-tiba saja diantar siswanya, kemudian siswanya tidak perform, bahkan mungkin menimbulkan kerugian. Nah, udah akhirnya hubungan dengan industrinya putus. Seperti itu. Padahal PKL ini merupakan, kalau saya bisa katakan, pintu masuk dari kerjasama sekolah atau satuan pendidikan dengan industri yang sangat intens. Ya. Jadi memang betul-betul PKL ini kami harapkan dipersiapkan, ya, direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara intensif dan kolaboratif. Ya, nah, ini silakan nanti bisa dibaca, ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk mata pelajaran PKL sendiri ini memang dibimbing oleh pembimbing teknis, ya. Jadi dalam pelaksanaannya di dunia kerja ini memang tidak boleh dilepaskan begitu saja, harus ada pembimbingnya. Nah, pembimbing teknis inilah yang nantinya harus berkomunikasi secara intensif dengan guru yang ditugaskan atau guru pengampu mapel PKL. Ya, jadi guru pengampu mapel PKL itu harus punya harus punya dua saluran komunikasi dengan pembimbing dan juga dengan peserta didik. Ya, jadi itu harus intensif dicatat, gitu ya, dicatat, kemudian mungkin ditindaklanjuti, seperti itu.
Ya. Jadi bukan sekedar PKL itu menjadi tempat penitipan. Nah, ini adalah capaian pembelajaran pada praktik kerja lapangan, ya, di mana untuk elemennya ada internalisasi dan penerapan soft skill, penerapan hard skill, ya, peningkatan dan pengembangan hard skill, dan juga penyiapan kemandirian berwirausaha. Nah, sebagaimana dalam mata pelajaran lain, nantinya pada saat tahapan perencanaan, guru mapel PKL ini harus menyusun tujuan pembelajaran bersama dengan mitra dunia kerja. Ya, tujuan pembelajarannya ini memang tidak saklek, misalnya siswa peserta didik menerapkan kompetensi teknis pada pekerjaan sesuai pos. Nah, ini perlu lebih detail. Misalnya pekerjaannya pekerjaan apa? Misalnya peserta didik mampu mampu membuat model animasi 2 dimensi. Nah, itu harus diketahui bersama, harus disusun bersama dengan industri. Atau misalnya ketika peserta didiknya ini nanti PKL misalnya di otomotif misalnya di dalam tujuan pembelajarannya perlu didefinisikan, misalnya peserta didik mampu melakukan perawatan berkala 10.000 km misalnya, seperti itu. Ya, dan itu harus disusun bersama-sama dengan industri. Ya, dan ini berkaitan dengan hard skill-nya. Nah, kalau soft skill-nya apa? Nah, soft skill-nya misalnya ada di dalam CP ini, ya. Ada berkomunikasi lisan, tulisan, berintegritas, etos kerja, seperti itu. Nah, ini nanti akan berkaitan erat juga dengan asesmennya, Ibu Bapak. Nah, kemudian ya ini asesmen, Ibu Bapak, ya. Jadi kalau kita bicara asesmen PKL, Ibu Bapak ya bersama dengan mitra dunia kerja harus merencanakan asesmen yang juga baik, ya. Yang tentu saja harus meliputi aspek kompetensi secara menyeluruh dan terintegrasi, ya, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi kalau tadi ada tujuan pembelajaran terkait dengan melakukan perawatan rutin 10.000 km, ya di situ ada aspek pengetahuannya, aspek keterampilannya, dan juga aspek sikapnya, ya. Dan juga penilaian juga dapat dilakukan untuk misalnya tadi tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan karakter tadi, ya, etos kerja dan lain sebagainya. Nah, ini juga sudah saya berikan kotak gitu di bawah, ya, bahwa asesmen PKL dilaksanakan berdasarkan TP, ya, tujuan pembelajaran yang telah disepakati pada saat perencanaan. Asesmen dapat berupa asesmen kinerja, ya, terkait tujuan pembelajaran, laporan PKL atau presentasi. Ya, jadi asesmennya ini bisa dilakukan melalui asesmen kinerja, langsung mengamati, misalnya mengobservasi pelaksanaan pekerjaan peserta didik pada tempo atau periode tertentu. Atau bisa juga berupa laporan PKL, ya, laporan praktik kerja lapangan. Jadi biasanya pada saat pelaksanaan PKL kan mereka membuat laporan. Nah, laporan itu mungkin dipresentasikan. Nah, presentasinya ini bisa dinilai, ya. Nah, siapa yang menilai? Sebagaimana dalam paparan ini, ya, penilaian itu dilakukan oleh pembimbing PKL dari dunia kerja. Nah, tetapi memang untuk kegiatan pengganti PKL, ya, asesmen tentu dapat dilakukan oleh praktisi kewirausahaan yang dilibatkan oleh satuan pendidikan, ya, atau misalnya guru proyek kreatif kewirausahaan dan guru pengampu mata pelajaran PKL itu sendiri. Ya, kalau misalnya pelaksanaan kewirausahaannya ini kan dilakukan di sekolah atau di satuan pendidikan. Karena kalau misalnya dilakukan oleh pembimbing PKL, dan pembimbing PKL-nya mana? Nah, kalau pembimbing PKL-nya itu merupakan guru kewirausahaan atau praktisi kewirausahaan, maka yang melakukan penilaian adalah pembimbing PKL tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sertifikat PKL, nah ini Ibu Bapak bisa baca di pasal 15 bahwa peserta didik ini dapat diberikan sertifikat keikutsertaan PKL. Ya, diberikan sertifikat keikutsertaan PKL. Dan sertifikat keikutsertaan PKL ini, Ibu Bapak, ya, tidak harus sertifikat yang berkop dunia kerja, mitra dunia kerja. Nah, ini pengalaman di tahun-tahun yang sebelumnya atau pada saat saya menjadi pembimbing PKL, banyak sekali sekolah yang menuntut kami mengeluarkan sertifikat PKL. Nah, Ibu Bapak perlu pahami bahwa tidak semua lembaga atau tidak semua dunia kerja ini bisa mengeluarkan sertifikat PKL. Ya, karena yang mengeluarkan sertifikat itu kan harus lembaga sertifikasi, ya, atau mungkin memang lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat. Seperti itu. Nah,
pada Permendikbud nomor 50 pasal 15 ini sebetulnya sudah ada highlight di mana sertifikat keikutsertaan PKL ini ditandatangani oleh pimpinan dunia kerja. Artinya, KOP-nya itu tidak harus ya industrinya. Karena industri belum tentu mau menerbitkan sertifikat. Nah, yang kami lakukan pada masa lalu adalah ya kami meminta satuan pendidikan untuk membuat karis atau harus press-gear gitu, tidak ya. Pimpinan dunia kerja ini mungkin juga bisa misalnya manajer unitnya atau mungkin kepala bagiannya atau kepala unitnya seperti itu ya, karena pimpinan ini tentu cukup luas ya spektrumnya, dan bisa jadi mungkin beberapa person yang mendapatkan surat kuasa atau kuasa dari pimpinan tertinggi misalnya untuk menandatangani sertifikat keikutsertaan PKL seperti itu ya. Nah, kemudian selain sertifikat keikutsertaan PKL, mungkin peserta didik juga pada satuan pendidikan tertentu gitu ya, atau pada kondisi tertentu bisa diberikan sertifikat kompetensi ya oleh lembaga sertifikasi sekiranya memang pelaksanaan PKL ini bisa diintegrasikan dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi seperti itu. Nah, ini simulasi praktik kerja lapangannya Ibu Bapak ya. Pada SMK program 3 tahun. Misalnya di sini ada semester yang non-PKL. Nah, ini semester non-PKL-nya seperti ini selama 16 minggu efektif ya. Ini semester saya menggunakan istilah semester non-PKL dan semester PKL ini karena semester non-PKL ini bisa di semester 5 atau semester 4 seperti itu ya. Begitu juga dengan semester PKL. Nah, ini untuk semester non-PKL-nya seperti ini. Kemudian untuk semester non-PKL-nya ini seperti ini. Jadi pada saat semester non-PKL ini full 46 JP seperti itu. Sedangkan pada saat semester non-PKL ya dia nol, tidak ada praktek kerja lapangan. Jadi ini full guru mata pelajaran pengampu. Nah, ini untuk program 4 tahun. Ya, untuk program 4 tahun ini juga seperti ini. Nah, ini ada semester non-PKL ya, entah itu semester 5 atau semester 6. Nah, ini ada 2 sesi karena memang pelaksanaan PKL untuk program 4 tahun ini ada 26 minggu ya Ibu Bapak. Jadi pada saat pelaksanaan pelaksanaan semester PKL semester non PKL untuk guru mata pelajaran ya, ini mungkin jumlahnya hanya segini ya, hanya 10 JP, 32 JP. Jadi total hanya 42 JP. Kemudian untuk yang berikutnya untuk semester non PKL ya, untuk yang 10 minggu ini seperti ini ya, karena kan untuk semester non PKL ini kan ada total 16 minggu ya. Pada saat semester PKL-nya itu semester non PKL ini ya, yang dalam 10 minggu ini 48 JP per minggu gitu ekivalennya. Nah, kemudian untuk semester berikutnya ya, di mana dia tinggal melaksanakan 1 semester lagi atau 16 minggu lagi, nah ini totalnya 46 JP seperti itu ya. Ini kurang lebih simulasi PKL-nya. Nah, kemudian bagaimana pembagian tugasnya? Nah, sebetulnya pembagian tugas ini sangat dinamis ya Ibu Bapak ya. Ini contoh dan ini simulasi. Ya, simulasi perhitungan pembagian tugas. Karena biasanya sekolah itu memberikan penugasan guru PKL kepada guru pengampu mata pelajaran di kelas 12 biasanya. Jadi kalau misalnya guru pengampu mapel di kelas 12 seperti guru agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, inilah yang nanti mendapatkan porsi sebagai atau tugas sebagai guru PKL di kelas 12 tersebut gitu ya. Jadi dia pun dapat tugas ekstra gitu ya, dapat tugas ekstra. Nah, sebenarnya pembagiannya ini atau pembagian tugasnya ini bisa disesuaikan dengan pendampingan jumlah siswa ya, jumlah siswa per rombel. Jadi kalau misalnya jumlah siswa per rombelnya 36 ya, ini bisa dibagi seperti ini secara proporsional. Kalau misalnya 20 bisa dibagi seperti ini. Kemudian kalau siswanya 10 ya bisa dibagi seperti ini. Ya, jadi bagiannya secara ideal. Nah, Ibu Bapak, di sini saya disclaimer dulu nih Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita bicara di sini, saya di sini dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran bukan yang berwenang atau memiliki kewenangan untuk memperhitungkan jumlah JP gitu ya yang dapat diakui dalam nantinya berkaitan dengan apresiasi
sertifikasi, ya Ibu Bapak ya, karena kewenangan itu ada di ranahnya Ditjen GTK. Ya, jadi di sini adalah teknisnya saja. Ya, saya menjelaskan teknis pelaksanaan PKL-nya seperti ini. Sehingga mohon maaf nanti kalau mungkin ada yang bertanya mengenai kenapa kok sertifikasi saya belum cair gitu ya berkaitan dengan mata pelajaran PKL. Kenapa kok mata pelajaran PKL JP Mapel PKL saya tidak diakui atau belum diakui. Nah, ini yang mungkin pertanyaan tersebut menurut saya lebih cocok ditanyakan kepada Ditjen GTK seperti itu, atau mungkin di Direktorat SMK untuk bidang atau tim yang berkaitan dengan guru ya, seperti itu. Jadi kalau kami hanya membuatkan formulasi regulasinya saja. Nah, ini untuk yang program 4 tahun ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalnya di sini mapel bahasa Inggris dan matematika ini sudah ada pembagian JP-nya. Nah, ini pembagian pendampingan siswanya ya, pendampingan siswa probelnya seperti ini. Ya, jadi berdasarkan proporsional ya. Berdasarkan proporsi. Nah, tentu diharapkan dengan proporsi ini ya peserta gurunya bisa mendapatkan ekivalensi jam yang setara dengan apa yang mereka dapatkan pada semester non PKL. Seperti itu. Nah, itu Ibu Bapak sekilas mengenai praktik kerja lapangan. Tadi saya dapat request untuk bisa menjelaskan juga mengenai mapel pilihan dan juga muatan lokal. Mungkin saya jelaskan singkat-singkat saja Ibu Bapak karena waktunya juga cukup terbatas. Ya, tentu Ibu Bapak dalam memahami ya muatan lokal dan mata pelajaran pilihan, Ibu Bapak perlu mempelajari landasan hukum yang terkait ya, yaitu PP 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian juga Permendikbud nomor 12 tahun 2024 dan juga Permendikbud nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013. Yang mana untuk Permendikbud nomor 79 ini belum dicabut ya, atau tidak dicabut dengan pemberlakuan Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Sehingga klausul-klausul yang ada di dalamnya hanya mendapatkan penyempurnaan atau perbaikan untuk menyesuaikan konteks kurikulum merdeka. Ya, jadi kalau misalnya di Permendikbud nomor 79 itu ada istilah kompetensi keahlian, ya mungkin berubah menjadi konsentrasi keahlian. Atau kalau yang sebelumnya silabus ya untuk di Permendikbud Ristek dengan berlakunya Permendikbud Ristek nomor 12, maka yang berlaku adalah istilah yang lain dan sebagainya seperti itu. Atau silabus juga masih tetap relevan. Ya. Nah, kemudian untuk muatan lokal ini yang pertama ya. Jadi muatan lokal ini merupakan muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal ya. Berupa seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, bahasa dan atau teknologi ya. Jadi muatan lokal ini ya dapat berupa hal-hal yang tadi saya sebutkan dan juga dapat dilaksanakan melalui pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain. Kemudian pengintegrasian ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan muatan lokal ini dibatasi oleh jumlah jam pelajaran maksimal ya. Oleh sebab itu, ketika daerah atau mungkin satuan pendidikan memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan muatan lokalnya, maka muatan lokal ini bisa terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Ya, bisa terintegrasi dengan IPA, matematika, mungkin juga kejuruan seperti itu. Atau juga bisa mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya yang Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya, atau mungkin tema-tema yang lain misalnya rekayasa dan teknologi misalnya karena ini berkaitan dengan teknologi yang barangkali atau mungkin berkaitan dengan lingkungan misalnya ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana sebetulnya P5 ini memberikan ruang bagi penerapan muatan-muatan lokal atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Nah, untuk mata pelajaran yang berdiri sendiri tentu harus memperhatikan apa yang tertuang dalam di ayat 2 ini ya, di mana dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran, maka beban belajar muatan lokal ini dapat ditambahkan paling banyak 2 jam per minggu. Dan ini yang memang masih
dipegang oleh GTK gitu ya, untuk bisa memberikan apresiasi bagi guru-guru muatan lokal. Nah, kebutuhan sumber daya pendidikan ini juga perlu diperhatikan. Ya, jadi ketika muatan lokal ini diterapkan, ya terutama untuk, ya khususnya untuk yang berdiri sebagai mata pelajaran, ini memang harus disiapkan. Ya, sumber daya pendidikan itu apa saja? Ya, baik itu dari sisi man-nya atau dari sisi tenaga pendidik atau tenaga kependidikannya, kemudian juga dari sisi metodenya, strategi pembelajarannya, gitu ya, materialsnya dalam hal ini adalah bahan-bahan ajar dan juga mungkin kurikulum yang digunakan, gitu ya, kemudian money-nya, ya uangnya juga, gitu ya, kemudian juga dari sisi mesinnya, ya sarana prasarananya itu juga perlu harus disiapkan, sehingga ketika memang diterapkan mata pelajaran muatan lokal ini bukan berarti ya sudah kita menetapkan mata pelajaran muatan lokal kemudian sudah selesai, ya. Dan yang terakhir adalah marketnya. Market ini maksudnya dalam hal ini adalah penguatan regulasi juga, ya manajemen atau market. Ya, ini dalam hal ini penguatan regulasi. Jadi regulasinya memang harus disiapkan, ya. Kalau misalnya kita bicara pada konteks pemerintah daerah, ya ada perdanya. Ya, perdanya itu apa gitu ya? Perdanya perda nomor berapa tentang muatan lokal, dengan muatan lokal itu apa saja. Ketika memang ini ditetapkan sebagai mata pelajaran. Nah, kemudian yang berikutnya mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan ini merupakan mata pelajaran yang dipilih peserta didik berdasarkan minat untuk berwirausaha, bekerja pada bidangnya maupun melanjutkan pendidikan. Nah, mata pelajaran pilihan ini meliputi pendalaman mata pelajaran konsentrasi keahlian. Ini bisa berupa pendalaman mata pelajaran konsentrasi keahlian. Ya, jadi artinya misalnya siswa yang mungkin sebelumnya di konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan, ya mungkin di mata pelajaran pilihan ini bisa mendalami teknik kendaraan ringan, tapi untuk bagian-bagian tertentu. Jadi sudah disiapkan alokasi jamnya. Kemudian untuk mata pelajaran pilihan ini yang kedua bisa merupakan pilihan mata pelajaran lintas konsentrasi keahlian, ya. Misalnya untuk mata pelajaran, misalnya untuk konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak misalnya, mungkin dia juga bisa mempelajari yang berkaitan dengan desain komunikasi visual misalnya, ya, yang ada di konsentrasi keahlian desain komunikasi visual, misalnya untuk mengembangkan desain atau objek seperti itu, ya. Jadi itu bisa memperkuat, ya, dimana kalau di rekayasa perangkat lunak mungkin tidak mendalami mengenai bagaimana membuat desain gitu ya, desain desain software gitu ya, atau mungkin desain karakter, atau mungkin di pengembangan game ini mungkin berkaitan dengan yang lain misalnya di konsentrasi keahlian lain yang ada di satuan pendidikan tersebut. Dan yang ketiga adalah pendalaman mata pelajaran dengan tujuan tertentu, ya. Misalnya tadi kalau misalnya mau melanjutkan pendidikan misalnya, ya mungkin diperkuat misalnya di mata pelajaran matematika mungkin, atau mungkin bahasa, karena misalnya sekarang untuk melanjutkan pendidikan kan sudah lebih ke literasi dan numerasi misalnya. Jadi mungkin ada penguatan di matematika gitu ya, ada mungkin penguatan di bahasa misalnya seperti itu. Atau mungkin pendalaman mata pelajaran bahasa asing misalnya. Ketika misalnya anak-anak itu nantinya setelah lulus diharapkan bisa bekerja di luar negeri misalnya, mungkin bekerja sebagai tenaga caregiver misalnya di Jepang misalnya. Nah, tentu mata pelajaran pilihan ini bisa juga disetting mata pelajaran bahasa Jepang misalnya seperti itu, ya, atau mungkin bahasa Inggris misalnya, dan lain sebagainya, ya. Nah, Ibu Bapak, ini adalah tahapan dalam pelaksanaan mata pelajaran pilihan, ya, penyelenggaraan mata pelajaran pilihan. Yang pertama tentu diawali dengan persiapan. Nah, persiapan ini ada analisis kebutuhan, ya, analisis sumber dayanya juga, ya, perlu dilihat kira-kira gurunya ada atau tidak, sarananya ada atau tidak, ya. Kemudian harus ditetapkan dulu menunya, ya. Memang idealnya mata pelajaran pilihan ini bebas, ya. Kami berharap memang siswa tuh bebas memilih mata pelajaran yang dia sukai, gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Namun kami juga sangat memahami bahwa di satuan pendidikan memiliki keterbatasan-keterbatasan. Oleh sebab itu dalam tahapan persiapan ini perlu ada analisis, ya, analisis sumber dayanya seperti apa, ya, kemudian ditetapkan tuh menu-menunya, kira-kira mata pelajaran yang bisa dipilih ini. Nah, kemudian berikutnya adalah sosialisasi. Ya, sosialisasi ini perlu dilakukan, ya. Tidak hanya diberikan surat saja, tetapi memang harus ada misalnya diskusi, mungkin juga ada pemaparan, ya.
mungkin juga ada poster, infografis, dan juga panduan yang dibagikan. Sehingga jangan sampai ketika anak memilih mata pelajaran pilihan tertentu itu seperti seolah-olah terjebak, ya, atau mungkin seperti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, memang dengan keterbatasan-keterbatasan sumber daya, ini memang Ganti dengan kantor ibu ini, apa kantornya Pak Agung ini? Kantor pertanahan. Iki yo, piye jalur piye Pak? Pak Tono enggak? Baca, biasa. satuan pendidikan perlu mengkomunikasikan, ya. Jadi ketika anak itu hanya nantinya pada saat pemilihan mata pelajaran disajikan beberapa menu yang barangkali mungkin kurang sesuai dengan kebutuhannya, ya mereka sudah maklum, gitu ya, karena memang disosialisasikan sebelumnya. Kemudian ada pembimbingan, ya, ada pembimbingan dalam memilih mata pelajaran. Ya, jadi sebelum memilih ya dibimbing dulu, ya, diberikan bimbingan dalam memilih mata pelajaran, gitu ya. Mungkin ada dari BK, ya, memberikan bimbingan kepada peserta didik, memberikan gambaran-gambaran kalau misalnya memilihnya seperti ini bagaimana, gitu ya. Kemudian juga bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemilihan mata pelajaran. Pemilihan mata pelajaran ini ya tentu ya tahapan di mana siswa memilih mata pelajaran, ya, memilih mata pelajaran dan dianalisis dari hasil pemilihan itu, kemudian diorganisasikan oleh satuan pendidikan, diorganisasikan, diatur pembagian kelasnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah pendampingan. Ya, jadi setelah dipilih, ya jangan dilepaskan begitu saja, karena bisa jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada barangkali anak-anak yang memilih mata pelajaran karena terpaksa, ya, karena memang tidak ada pilihan lain, dan dia mungkin merasa kurang cocok misalnya seperti itu, ya. Dalam hal ini tentu harus ada solusi, ya, harus ada pembimbingan, ya, harus ada pelayanan dari satuan pendidikan untuk memberikan motivasi, gitu ya, supaya dia tetap semangat belajar atau menyampaikan afirmasi-afirmasi positif terkait dengan mata pelajaran yang dia pilih dan lain sebagainya. Seperti itu Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin penyampaiannya cukup panjang karena memang pesanannya cukup banyak juga. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu Bapak sekalian, dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan akan coba kami respon pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Shanti Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik Damarjati atas pemaparan materinya. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua, yang terhormat Iksan Wijaya, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen dari SMKN 1 Lubuk Sikaping, yang akan membahas peningkatan akses guru mata pelajaran dalam penggunaan e-rapor SMK. Kepada Bapak Iksan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wulan atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama kita hormati PLT Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Dr. Wardadi. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Kepala Bidang SMK, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Kepala SMK seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu guru peserta webinar e-rapor seri kedua ini. Pada kesempatan ini adalah webinar yang seri kedua, di mana di seri pertama itu sudah dibahas tentang bagaimana instalasi e-rapor, kemudian bagaimana mengadministrasikan oleh administrator di rapor. Nah, pada kesempatan ini, topik bahasan di teknis e-rapor itu adalah
bagaimana pengelolaan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di pembelajaran itu ke dalam platform aplikasi Erapor. Izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu guru yang akan melakukan akses ke platform Erapor SMK itu nanti akan membutuhkan yang namanya username dan password. Nah, username yang password ini Bapak Ibu peroleh dari admin Erapor di sekolah masing-masing, dan ini user dan password ini harus terdaftar di admin Erapor. Nah, biasanya untuk username itu menggunakan email yang disinkronkan dari data Dapodik. Nah, Bapak Ibu silakan nanti ketika di halaman login itu menginputkan username berupa email ke kolom email, kemudian nanti di passwordnya, kemudian di sini Bapak Ibu bisa memilih semester dan tahun pelajaran yang akan Bapak Ibu akses. Nah, setelah Bapak Ibu login, maka Bapak Ibu akan disajikan halaman beranda, di mana di halaman beranda itu diberikan ada 5 menu pilihan untuk Bapak Ibu dalam pengelolaan Erapor, asesmen di Erapor. Yang pertama itu adalah menu referensi, kemudian ada menu nilai akademik, nah kemudian ada menu praktek kerja lapangan. Nah, menu praktek kerja lapangan ini dikhususkan bagi Bapak Ibu guru yang ditugaskan oleh satuan pendidikannya masing-masing sebagai pembimbing PKL. Kemudian ada menu profil pengguna, kemudian ada menu pusat unduran. Nah, di tampilan beranda ini juga, Bapak Ibu disajikan nanti daftar mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di setiap rombelnya. Nah, seperti contoh tampilan ini, disajikan ada 3 rombel yang diampu oleh guru tersebut. Nah, yang paling penting di sini Bapak Ibu harus mencek apakah daftar yang disajikan di halaman beranda ini sudah sesuai dengan daftar mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di setiap rombelnya. Nah, ketika ada ditemukan tidak sesuai, misalnya kurang atau berlebih, Bapak Ibu dapat menghubungi adminnya itu untuk menyesuaikan kembali kekurangan atau kelebihan dari daftar mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, di beranda ini juga Bapak Ibu bisa mencek nanti jumlah peserta didik yang terdata di masing-masing rombel yang Bapak Ibu ajarkan. Di samping itu juga Bapak Ibu nanti bisa mencek detail ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sudah menginput nilai hasil asesmen berupa nilai akhir dan deskripsi, Bapak Ibu nanti bisa mencek daftar nilai masing-masing siswa itu melalui tombol detail yang ada di pojok kanan. Nah, sehingga ditampilkanlah berapa nilai akhir dan capaian kompetensi yang diperoleh oleh masing-masing anak, dan ini akan ditampilkan nantinya di cetak rapornya. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum mengirimkan kepada wali kelas, Bapak Ibu dapat terlebih dahulu mencek nilai akhir dan capaian kompetensi masing-masing anak. Selanjutnya, Bapak Ibu kita bahas menunya per satu-satu masing-masing. Yang pertama yang kita bahas adalah menu referensi. Nah, di menu referensi ini ada lebih kurang 5 submenu. Yang pertama adalah submenu peserta didik aktif. Nah, Bapak Ibu ketika mengakses submenu peserta didik aktif, Bapak Ibu disajikan seluruh peserta didik yang terdaftar di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memfilternya berdasarkan tingkat kelas, kemudian berdasarkan program kalian atau konsentrasi kalian, dan juga memfilternya berdasarkan rombongannya. Dan di sini Bapak Ibu bisa juga detail data pribadi masing-masing anak. Nah, di sini data detail masing-masing anak itu mengacu kepada data setiap anak berdasarkan data yang tercantum di Dapodik. Selanjutnya, submenu yang kedua itu adalah submenu kompetensi dasar. Untuk submenu kompetensi dasar ini dikhususkan bagi rombongan belajar yang masih menerapkan kurikulum 2013. Nah, submenu kompetensi dasar ini berisi kumpulan kompetensi dasar yang sudah tercantum secara sistem di platform Erapor. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menganalisis yang kompetensi dasar yang terdapat pada
platform Erapor ini, Bapak Ibu dapat merubah ringkasan dari kompetensi dasarnya dengan mengklik tombol aksi yang ada di sebelah kanan dari masing-masing kompetensi dasar. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa diberi fasilitas untuk menghapus. Nah, maksud dari menghapus di sini itu adalah ketika Bapak Ibu sudah mengubah ringkasan atau deskripsi dari kompetensi dasar, Bapak Ibu ingin mengembalikannya kepada deskripsi seperti di awal, maka Bapak Ibu bisa mengikuti atau melakukan aksi hapus. Kemudian Bapak Ibu juga dapat menonaktifkan KD-KD yang ada di platform Erapor ini. Dan juga Bapak Ibu juga diberi fasilitas untuk menghapus data ganda yang terdapat di platform. Nah, ketika Bapak Ibu nanti sudah mencari KD-KD yang akan Bapak Ibu nilai, ternyata KD tersebut belum tercantum di platform Erapor, maka Bapak Ibu dapat menambahkan dengan mengklik tombol tambah data yang ada di pojok kanan, maka Bapak Ibu akan disajikan isian tingkat kelas, rombongan belajar, mata pelajaran, kemudian aspek penilaian. Nah, aspek penilaian di sini akan ada pengetahuan dan keterampilan. Kemudian juga Bapak Ibu akan diminta menginput kode kompetensi dasar, contohnya 3.1 untuk pengetahuan, 4.1 untuk keterampilan, dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan diinputkan deskripsi dari kompetensi dasar yang akan Bapak Ibu inputkan di dalam platform Erapor ini. Selanjutnya submenu yang ketiga itu adalah capaian pembelajaran. Nah, ini khusus untuk rombongan belajar yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di submenu ini ditampilkan seluruh capaian pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, guru matematika nanti akan ditampilkan seluruh CP berkenaan dengan matematika, kemudian bahasa Indonesia nanti akan ditampilkan CP untuk bahasa Indonesia. Jadi ketika Bapak Ibu loginnya sebagai guru bahasa Indonesia, CP yang akan ditampilkan adalah CP-nya bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diberi fasilitas untuk mengaktifkan atau menonaktifkan CP masing-masing. Ya, ketika Bapak Ibu mau menginputkan atau menambahkan capaian pembelajaran selain yang ditampilkan di tampilan menu capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa menambahkannya seperti halnya menambahkan KD tadi, itu dengan mengklik tambah data. Nah, nanti akan diberikan fasilitas isian, Bapak Ibu sesuaikan tingkat kelas, rombongan belajar, mata pelajaran, elemen, dan menginputkan deskripsi capaian kompetensinya. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menambahkan KD atau menyesuaikan capaian pembelajaran, hal yang pertama yang sangat penting dilakukan oleh seorang guru sebelum melakukan pengelolaan hasil belajar siswa, itu adalah menambahkan tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan input penilaiannya di platform Erapor. Nah, ini adalah langkah kunci ya di Erapor, itu dengan cara Bapak Ibu mengklik tombol tambah data, ya, kemudian melakukan isian tingkat kelas, rombongan belajar, kemudian mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, kemudian Bapak Ibu pilih CP dari tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu input. Ya, setelah isiannya dilengkapi, maka penginputan tujuan pembelajaran dilakukan melalui unduh template pada tombol unduh template TP. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan unduh template TP, Bapak Ibu segera membuka template-nya berupa template Excel ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengkopikan dari ATP Bapak Ibu ke template ini, satu baris, satu tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau menginputkannya lebih dari 10 TP, nah template ini hanya menyediakan itu untuk 10 TP. Ketika Bapak Ibu akan mengupload TP-nya lebih dari 10, maka Bapak Ibu harus menguploadnya dua termen, ya 10 diupload, kemudian dilanjutkan dengan sisanya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi template Excel-nya, Bapak Ibu bisa mengunggah template tersebut pada isian yang di sebelah kiri dari unduh template. Nah, setelah Bapak Ibu unggah template tersebut, maka tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu unggah ke platform Erapor itu
dimunculkan pada halaman data tujuan pembelajaran. Nah, yang Bapak Ibu lakukan tadi itu baru di penambahan tujuan pembelajaran pada satu rombel. Ketika Bapak Ibu masing-masing guru mata pelajaran itu mengajar lebih dari satu rombel, ya Bapak Ibu, atau tujuan pembelajaran ini akan digunakan oleh teman sejawat Bapak Ibu sesama mata pelajaran di rombel yang lainnya, ini dapat dilakukan dengan melakukan namanya mapping rombel. Ya Bapak Ibu pilih salah satu TP yang akan Bapak Ibu mapping di rombel yang lain, kemudian klik aksi, maka Bapak Ibu akan disajikan tombol mapping rombel, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan mapping atau TP tersebut digunakan untuk rombel-rombel mana saja. Jadi Bapak Ibu nanti pilih mapping rombel. Nah, di sini juga Bapak Ibu, di samping mapping rombel, Bapak Ibu juga diberi fasilitas mengubah data tujuan pembelajaran. Data ini lebih ke menyesuaikan deskripsi dari tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga diberi fasilitas untuk menghapus TP yang kemungkinan ketika saat unggah itu mungkin salah deskripsi atau salah memposisikannya di fase E atau fase F. Nah, Bapak Ibu diberi fasilitas hapus data. Namun yang perlu diingat di sini Bapak Ibu, ketika TP tersebut sudah digunakan oleh salah satu guru atau di semester-semester sebelumnya, ini sangat tidak disarankan Bapak Ibu melakukan hapus data TP. Ya, karena ini akan menghilangkan tampilan nilai tujuan pembelajaran deskripsi yang muncul di semester-semester sebelumnya atau di akun teman-teman Bapak Ibu yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sangat tidak disarankan menghapus data ketika tujuan pembelajaran itu sudah digunakan di semester sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu, submenu yang kelima ini adalah bobot penilaian. Nah Bapak Ibu, khusus untuk bobot penilaian ini, karena di panduan pembelajaran asesmen yang tahun 2022, itu diberikan dua model pengolahan nilai. Yang pertama itu adalah merata-ratakan seluruh nilai sumatif yang Bapak Ibu peroleh selama satu semester berjalan. Yang kedua, Bapak Ibu, pengolahan yang kedua itu adalah dengan memberikan pembobotan untuk jenis masing-masing sumatif. Ya, ada sumatif lingkup materi dan lingkup semester. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan pengolahannya berdasarkan bobot, silakan Bapak Ibu berikan bobot untuk masing-masing jenis sumatif materi atau lingkup semester. Jadi ini ketika Bapak Ibu hanya tidak melakukan pembobotan terhadap jenis-jenis sumatif tersebut, Bapak Ibu bisa memberikannya angkanya cukup angka 1 di kedua jenis sumatif tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah menu referensi dan Bapak Ibu sudah menambahkan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengakses menu nilai akademik. Nah, di menu nilai akademik ini terdapat 4 jenis submenu. Yang pertama asesmen sumatif, kemudian submenu nilai akhir, kemudian submenu capaian kompetensi, dan submenu penilaian sikap. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan yang kita bahas tadi bahwa ada 2 jenis pengolahan hasil sumatif, maka ketika Bapak Ibu nanti mengolah, ya, Bapak Ibu memiliki hasil sumatif lingkup materi untuk beberapa materi atau TP, kemudian Bapak Ibu juga mempunyai hasil sumatif di lingkup semester, dan Bapak Ibu ingin mengolahnya melalui platform Erapor. Nah, Bapak Ibu harus memilih yang namanya asesmen sumatif ya Bapak Ibu, yang dipilih adalah asesmen sumatif. Tetapi ketika Bapak Ibu hasil sumatif lingkup materi atau lingkup TP dan hasil sumatif akhir semester, Bapak Ibu ingin mengolahnya atau mengkalkulasikan itu di luar dari platform Erapor, maka sehingga Bapak Ibu cukup menginput nilai akhir saja dan deskripsi akhir saja di platform Erapor, maka Bapak Ibu nanti akan memilih submenu nilai akhir. Ya Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu mau melakukan pengolahannya atau melakukan pengelolaannya di Erapor, itu yang bagian mana. Oke, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Untuk asesmen sumatif, ya, itu diberi tampilan untuk mengisi nilai asesmen sumatif itu
berdasarkan manual ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menginputnya secara langsung setiap siswa untuk masing-masing tujuan pembelajaran. Nah, yang ditampilkan itu ada 3, contohnya ada 3 tujuan pembelajaran Bapak Ibu untuk anak kita Abdul Afif, maka Bapak Ibu bisa menginputkan, mengetikkannya secara langsung di masing-masing anak. Cara yang kedua itu bisa Bapak Ibu melakukannya melalui unduh template. Nah, unduh template Excel sama halnya seperti menginput atau mengunggah tujuan pembelajaran tadi. Bapak Ibu harus mengunduh dulu template, kemudian Bapak Ibu isi masing-masing TP, nilai masing-masing anak, ya. Di sini diperlihatkan bahwa masing-masing TP ketika Bapak Ibu sorot itu pojok kanan masing-masing sel itu diperlihatkan deskripsi dari masing-masing TP yang di template. Nah, setelah Bapak Ibu isi, kemudian Bapak Ibu dapat melakukan unggah nilai tersebut dari template. Selanjutnya Bapak Ibu, yang model yang kedua dalam penginputan hasil asesmen ke dalam platform Eraport itu adalah Bapak Ibu setelah mengolah nilai-nilai sumatif di luar platform Eraport, Bapak Ibu bisa mengunggah atau menginput nilai akhir saja di Eraport. Maka yang Bapak Ibu akses adalah submenu nilai akhir. Nah, di sini Bapak Ibu sesuaikan tingkat kelas, jenis rombel, rombongan belajar, mata pelajaran. Nah, nanti yang Bapak Ibu pilih bentuk penilaiannya di sini adalah nilai akhir. Ya, Bapak Ibu bentuk pilihannya adalah nilai akhir. Nah, di sini Bapak Ibu juga diberi kesempatan 2 model dalam penginputan nilai. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mengetikkan atau menginputkannya langsung di kolom nilai akhir masing-masing siswa. Kemudian nanti Bapak Ibu pilih ketercapaiannya. Nah, di sini nanti akan ditampilkan TP-TP yang sudah Bapak Ibu pilih sebagai yang sudah diajarkan di rombel masing-masing. Ya, yang sudah di mapping seperti yang kita jelaskan di tujuan pembelajaran tadi. Kemudian nanti dari tampilan TP tersebut, dari rekap data hasil asesmen formatif, Bapak Ibu bisa melihat nanti untuk masing-masing anak mana TP yang sudah tercapai atau mana yang TP-nya yang belum tercapai. Nah, ini menjadi rekomendasi nanti oleh platform sebagai rekomendasi deskripsi capaian kompetensi di rapor nantinya. Itu cara pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa melakukan unduh template nilai akhir. Nah, ini berupa templatenya Excel, sama dengan yang asesmen sumatif dan sama dengan tujuan pembelajaran tadi. Bapak Ibu unduh dulu templatenya, kemudian isi isian templatenya, kemudian unggah di bagian kanan dari unduh template. Selanjutnya submenu yang ketiga di nilai akademik itu adalah submenu capaian kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu sesuaikan tingkat kelas, jenis rombel, rombongan belajar, dan mata pelajaran. Nah, di sini akan ditampilkan nilai akhir, ya, walaupun misalnya Bapak Ibu tadi menginputkannya melalui submenu sumatif, kemudian atau melalui menu nilai akhir. Nah, nilai akhir yang Bapak Ibu inputkan di sebelumnya akan ditampilkan nantinya di kolom nilai akhir. Dan pilihan dari TP-TP yang tadi Bapak Ibu pilih tercapai dan belum tercapai itu nanti dimunculkan pada kolom capaian kompetensi. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu dapat kembali menyesuaikan capaian kompetensi masing-masing capaian kompetensi tersebut. Apakah yang sudah tercapai atau yang perlu ditingkatkan. Bapak Ibu bisa menyederhanakannya atau mempersingkat capaian kompetensinya atau menambah ya sesuai dengan ya yang kalimat positif yang lebih efektif dan ringkas. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikannya pada fasilitas ini. Selanjutnya submenu yang keempat itu adalah penilaian sikap. Nah, Bapak Ibu untuk submenu penilaian sikap ini dikhususkan bagi siswa-siswa yang masih menerapkan kurikulum 2013 ya Bapak Ibu. Karena untuk yang kurikulum Merdeka itu penilaian sikap karakternya itu melalui kokurikuler proyek P5 ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada rapor khusus untuk P5 ini. Nanti akan dibahas pada seri ketiga di tanggal 14. Oke Bapak Ibu, untuk ketika Bapak Ibu ingin merekomendasikan catatan-catatan penilaian sikap kepada wali kelas masing-masing
siswa yang masih menerapkan ke-13, Bapak Ibu bisa memberikan rekomendasi itu dengan menambahkan data, ya, kemudian Bapak Ibu lakukan isian tingkat kelas, rombel, siswa yang Bapak Ibu amati atau teramati, kemudian Bapak Ibu pilih nama siswanya, kemudian Bapak Ibu tetapkan tanggal kejadiannya, ya Bapak Ibu isi tanggal kejadian Bapak Ibu mengamati atau teramati sikap karakter tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu tetapkan dimensi elemennya. Ini berkaitan dengan dimensi elemen dari P5 ya Bapak Ibu, walaupun kurikulumnya masih kurikulum 2013. Kemudian pilih nanti sub-elemennya, kemudian pilih opsinya apakah sikap yang ditunjukkan itu positif atau negatif. Kemudian di uraian sikap, Bapak Ibu bisa ceritakan rangkaian kejadian yang Bapak Ibu amati. Nah, ini adalah penambahan inputan data untuk rekomendasi sebagai jurnal sikap yang Bapak Ibu berikan sebagai rekomendasi kepada wali kelas untuk membuatkan deskripsi sikap nantinya di rapor kurikulum 2013. Baik Bapak Ibu, itu sampai di situ untuk sesinya Bapak Ibu bertindak sebagai guru mata pelajaran. Selanjutnya kita lanjutkan pada pengelolaan asesmen praktik kerja lapangan. Jadi di sini ketika Bapak Ibu diberi penugasan sebagai pembimbing PKL di Satuan Pendidikan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus ditetapkan terlebih dahulu di Dapodik sebagai pembimbing PKL sehingga nanti e-rapor datanya bisa ditarik ke e-rapor. Nah, sebelum Bapak Ibu mengakses untuk melakukan pengelolaan rapor nilai PKL, admin dari e-rapor harus melakukan mapping seluruh guru pembimbing yang melakukan bimbingan di setiap rombel yang melaksanakan PKL. Nah, seperti yang kita tampilkan, ketika yang berwarna ini kita bahas sedikit ya Bapak Ibu ya, ketika di mappingnya itu munculnya warna oranye, ini statusnya adalah guru tersebut terstatus di Dapodik itu adalah sebagai guru submapel. Sedangkan yang berwarna putih ini Bapak Ibu itu namanya gurunya reguler, itu statusnya. Nah, ini keseluruhannya harus di mapping oleh admin. Nah, setelah proses mapping itu dilakukan, Bapak Ibu sebagai guru pembimbing dapat melakukan pengelolaan hasil asesmen dari PKL. Ya, Bapak Ibu, sama halnya dengan mata pelajaran yang lain, karena PKL ini juga statusnya adalah mata pelajaran di kurikulum merdeka. Yang pertama Bapak Ibu lakukan sebagai pembimbing PKL, Bapak Ibu menambahkan tujuan pembelajaran yang dilatihkan kompetensinya selama PKL di dunia industri. Nah, ini berdasarkan TP-TP yang Bapak Ibu rancang bersama Dudi, kemudian dilatihkan kompetensinya selama PKL. Nah, ini harus ditambahkan tujuan pembelajarannya. Proses menambahnya sama saja dengan Bapak Ibu menambahkan tujuan pembelajaran sebagai guru mata pelajaran. Nah, selanjutnya setelah tujuan pembelajaran dilaksanakan, maka Bapak Ibu mengakses menu praktik kerja lapangan. Ya, Bapak Ibu di menu praktik kerja lapangan ini diberi fasilitas ada 4 submenu, yaitu perencanaan. Jadi Bapak Ibu harus terlebih dahulu merencanakan penilaian PKL di platform e-rapor, kemudian setelah itu Bapak Ibu input nilai, kemudian input ketidakhadiran dan daftar nilai. Baik, kita bahas untuk submenu perencanaan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat membuat perencanaan itu dengan mengklik tambah data. Nah, selanjutnya Bapak Ibu melakukan isian tingkat kelas, rombongan belajar, Dudi, dan PKS selama PKL. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang kelompok pertama ini referensinya kita ambil dari Dapodik ya Bapak Ibu. Artinya Dudi itu harus Bapak Ibu inputkan di Dapodik, kemudian perjanjian kerjasamanya juga Bapak Ibu lakukan inputannya di Dapodik. Kemudian untuk yang kelompok kedua itu tanggal mulai, itu Bapak Ibu pilih secara manual oleh guru pembimbing, kapan di Dudi tersebut dimulai pelaksanaan PKL-nya, kemudian tanggal selesai, kemudian Bapak Ibu inputkan instruktur yang melakukan pelatihan pembimbingan kompetensi di Dudi. Nah, ini Bapak Ibu inputkan siapa namanya, dan kalau memiliki NIP, silahkan diinputkan NIK-nya. Nah, instruktur yang Bapak Ibu
inputkan di sini itu nanti akan menjadi penandatangan daftar nilai PKL. Ya Bapak Ibu ya, bukan penandatangan rapor, tetapi adalah penandatangan daftar nilai. Di mana di daftar nilai itu akan ada dua penandatangan daftar nilai. Yang pertama adalah guru pembimbing yang ditugaskan oleh sekolah. Yang kedua adalah instruktur pembimbing yang ditugaskan oleh setiap dudinya. Selanjutnya itu yang kelompok ketiga itu adalah Bapak Ibu memilih tujuan pembelajaran yang dilatihkan di Dudi yang Bapak Ibu tetapkan di kelompok awal tadi. Bisa saja nanti di kelompok awal di perusahaan itu hanya 3 tujuan pembelajaran yang sempat dilatihkan. Berbeda juga nanti ketika di Dudi lain mungkin akan sempat 4 TP atau lebih. Jadi di perencanaan inilah Bapak Ibu tetapkan di masing-masing Dudi itu berapa TP atau TP-TP mana saja kah yang sempat dilatihkan di masing-masing anak. Nah, selanjutnya setelah perencanaan selesai, maka Bapak Ibu baru dapat melanjutkan ke submenu penilaian. Nah, di submenu penilaian ini Bapak Ibu di kelompok pertama sesuaikan tingkat kelas, rombongan belajar, kemudian dudinya. Nah, disesuaikan dudinya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan ditampilkan seluruh siswa yang menjadi siswa bimbingan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat sampai scroll ke bawah. Nanti ketika Bapak Ibu ditugaskan membimbing 10 siswa, maka Bapak Ibu akan ditampilkan hanya 10 siswa yang Bapak Ibu bimbing tersebut. Nah, di sini kita simulasikan contoh satu isian, yaitu Bapak Ibu untuk yang nilai PKL ini tidak disediakan template ya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu langsung menginputkan nilai berupa angka 0 sampai 100 di nilai PKL, kemudian capaian deskripsinya untuk masing-masing TP. Jadi untuk masing-masing TP Bapak Ibu input berapakah nilai perolehan hasil sumatifnya. Kemudian Bapak Ibu nanti juga inputkan nanti di deskripsinya pencapaiannya untuk TP tersebut bagaimana. Nah, ini berdasarkan dari indikator-indikator pencapaian masing-masing TP. Nah, setelah semua tujuan pembelajaran Bapak Ibu inputkan nilainya, kemudian deskripsinya, Bapak Ibu juga menginputkan catatan perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik selama pelaksanaan PKL berlangsung. Ya, berbeda nanti yang di bagian atas sebelah kanan itu adalah deskripsi dari TP, sedangkan yang di bagian bawah itu adalah deskripsi pelaksanaan PKL masing-masing siswa selama bekerja atau meningkatkan kompetensi di dunia industri. Setelah inputan nilai selesai, Bapak Ibu juga diberi fasilitas untuk menginput ketidakhadiran ya Bapak Ibu ya. Di sini adalah inputannya ketidakhadiran. Maka Bapak Ibu silakan input untuk poin-poin mana siswa kita itu tidak hadir. Nah, di sini di platform ketika ada siswa anak kita itu tidak hadir seluruhnya seluruh hari PKL, maka Bapak Ibu tidak perlu menginputkan angka-angka di sini. Artinya tidak perlu Bapak Ibu ketikkan 0 untuk masing-masing apakah sakitnya 0, izin 0, nggak perlu. Jadi cukup Bapak Ibu kosongkan saja isian tersebut. Setelah itu Bapak Ibu baru dapat mengakses daftar nilai. Nah, di daftar nilai ini Bapak Ibu bisa mengklik cetak daftar nilai, ya cetak daftar nilai. Maka nanti Bapak Ibu akan diberikan fasilitas untuk mencetaknya per dudi ya Bapak Ibu. Mencetaknya per dudi ketika Bapak Ibu anak Bapak Ibu bimbing itu PKL selama periode PKL itu pada 2 dudi, maka nanti ketika Bapak Ibu klik daftar nilai akan muncul 2 dudi tempat anak itu melaksanakan PKL. Jadi Eraport sudah mengakomodir PKL itu lebih dari 1 dudi. Nah, di masing-masing dudi akan dilakukan cetak daftar nilai yang diberikan oleh masing-masing instruktur. Nah, seperti ini tampilan dari cetak daftar nilai ya Bapak Ibu ya. Ini halaman cetak daftar nilai PKL kurikulum. Ada isian data siswa, kemudian program keahlian, kemudian tempat PKL, tanggal mulai dan tanggal berakhir,
instruktur dan pembimbing di sekolah. Nah, di sini yang pendandatangannya seperti yang kita sudah bahas tadi, itu adalah pembimbing dunia kerja yang ditunjuk oleh dunia kerja, kemudian guru pembimbing yang ditugaskan oleh satuan pendidikan. Setelah proses input nilai selesai, nah di sini Bapak Ibu supaya bisa ditampilkan dicetak rapor ya Bapak Ibu ya, wali kelas atau guru pembimbing harus melaksanakan langkah generate nilai ya Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan pada menu beranda, apakah dilakukan oleh kelas atau guru pembimbing, harus mengakses menu beranda, kemudian mengklik tombol detail ya di bagian kanan dari mata pelajaran PKL, sehingga nanti akan muncul isian informasi. Kemudian Bapak Ibu lanjut mengklik generate nilai. Nah, ketika proses generate nilai sudah selesai, maka nanti Bapak Ibu nilai yang Bapak Ibu sudah inputkan dan generate itu akan ditampilkan pada cetak rapor di menu wali kelas. Nah, Bapak Ibu, para wali kelas yang rombelnya melaksanakan PKL dapat melakukan aktivitas cetak rapor pada semester pelaksanaan PKL. Nah, ketika pelaksanaan PKL di semester 5, maka proses pencetakannya itu dilakukan di semester 5. Ketika pelaksanaan PKL-nya itu diadministrasikan di semester 6, maka proses yang dilakukan oleh wali kelas itu dilakukan di semester 6. Nah, cetak rapornya itu pada menu wali kelas. Nah, masing-masing wali kelas itu akan ada menunya, itu wali kelas dan kemudian cetak rapor. Nah, Bapak Ibu bisa mencetaknya pada bagian rapor akademik. Karena mata pelajaran PKL itu adalah mata pelajaran, maka diposisikan pada rapor akademik. Nah, begini berikut ya Bapak Ibu ya, contoh dari rapor akademik yang berisi dari nilai PKL. Nah, jadi yang muncul nanti hanya satu mata pelajaran PKL. Berikut dengan nilai akhir pelaksanaan PKL, ini rata-rata dari nilai tujuan pembelajaran yang diperoleh peserta didik kita di selama PKL, kemudian capaian kompetensi dari keseluruhan tujuan pembelajaran. Nah, ini diakumulasikan Bapak Ibu ya, seluruh deskripsi yang masing-masing TP diakumulasikan menjadi catatan capaian kompetensi mata pelajaran PKL pada semester pelaksanaan PKL. Kemudian di lembar kedua itu nanti ada poin ekstrakurikuler. Nah, bisa saja di sini Bapak Ibu pada saat PKL siswa juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Bapak Ibu bisa diberi fasilitas juga menginput data ekskulnya. Kalau Bapak Ibu siswa kita tidak melaksanakan ekskul, maka data ini akan kosong. Kemudian data ketidakhadiran yang tadi diinputkan oleh pembimbing PKL itu akan muncul isiannya pada cetak rapor di wali kelas. Kemudian ketika Bapak Ibu siswa kita itu melaksanakan PKL-nya pada semester 6, nanti akan ada informasi status kelulusan dari masing-masing siswa. Nah, ketika pelaksanaan PKL di semester 5, maka informasi tentang status kelulusan itu tidak dimunculkan. Nah, penandatangan rapor ini itu sama dengan rapor-rapor semester sebelumnya, yaitu ada orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya untuk menu yang ada di guru mata pelajaran adalah profil pengguna. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita jelaskan ini di menu profil ini ada informasi tentang profil pengguna. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan nama lengkap atau menyesuaikan email ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin mengganti email yang bukan terdapat di data Dapodik, itu dibolehkan. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu ganti email pada profil pengguna, ketika Bapak Ibu kembali melaksanakan login, itu Bapak Ibu menggunakan email yang Bapak Ibu telah ganti. Ya, di sini Bapak Ibu juga dapat menambahkan foto profil Bapak Ibu masing-masing, tapi tampilnya hanya pada tampilan login Bapak Ibu masing-masing ya Bapak Ibu ya, bukan tidak akan tampil pada user yang lainnya. Di sini Bapak Ibu, dan ini adalah poin yang sangat kami sarankan, di sini Bapak Ibu dapat melakukan pembaharuan kata sandi. Nah, ini sangat kami sarankan karena kata sandi yang diberikan oleh admin itu bersifat random, acak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan sandi baru yang mudah Bapak Ibu ingat. Silakan Bapak Ibu sesuaikan kata sandinya.
Selanjutnya itu menu pusat unduhan, itu berisi regulasi-regulasi panduan-panduan yang berkaitan dengan pengolahan hasil asesmen di platform e-rapor ini. Nah, jadi Bapak Ibu silakan akses pusat unduhan di menu pusat unduhan. Bapak Ibu bisa mengunduh regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan hasil belajar siswa. Oke, Bapak Ibu, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti di akhir sesi ada tanya jawab. Silakan. Saya kembalikan ke Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iksan Wijaya atas pemaparan materinya. Bapak dan Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Para narasumber akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu tulis pada kolom live chat. Pertanyaan pertama untuk kami tujukan kayaknya untuk Pak Taufik